Halo Somasa, Sobat Marsahap Podcast. Hari ini kita akan memasuki sermon untuk tanggal 24 bulan September 2023. Dan dengan tema Tuhan memulihkan bangsanya. Dan kita akan ditemani oleh dua narasumber kita yang ganteng-ganteng, imut-imut, hamid-hamid. Ada Pendeta Hendrik Barus dan Pendeta Grisindo Raja Sinaga. Sebelum kita mulai, kita berdoa yang dibawakan oleh Pendeta Raja. Baik, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berjumpa dan juga kembali ingin memperdalam pengetahuan kami dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin lagi dibukakan, semakin lagi mengenal kasih Tuhan, dan kami tahu untuk bersyukur kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Pendeta Grisindo Raja Sinaga. Ya, kita akan membuka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih buat kita semua yang dengan setia mengikuti channel YouTube kami, Masapot. Dan sampai hari ini kita sudah lebih setahun, Bang, ya. Sudah lebih setahun, ya, kami dengan setia, karena para sahabat kami juga dengan setia mengikuti channel kami YouTube Masapot. Ya, kita masuk di dalam firman Tuhan hari ini. Ya, sebelum ke narasumber, lagu ini Bang, firman ini mengingatkan saya pada lagu sekolah minggu. Lagu apa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Ada 8 orang. Itu latar belakang singkat. Oke, saya ingin meminta Bang Raja dulu lah ini, ya. Siap. Sebagai memberi latar belakang apa yang melatar belakangi penulisan ayat 15 sampai dengan ayat 20. Silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat teks kita ini, intinya sebetulnya Allah sedang memulihkan keadaan di dunia ini. Nah, kenapa dipulihkan? Karena saat itu keadaan dunia, keadaan bumi lagi rusak. Lagi kacau. Latar belakangnya seperti kita tahu, karena baru terjadi air bah yang membinasakan seluruh makhluk, menghancurkan semua makhluk yang ada di bumi ini. Nah, kalau kita tanya lagi kenapa ada air bah,
Ya kita tahu juga karena saat itu manusia hidup dalam dosa ya, dipenuhi dengan dosa. Kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya, manusia yang sudah katakanlah 11 keturunan kalau kita tarik dari Adam ke anak-anaknya, ke cucunya, ada keturunan ke-11 itu masuklah kepada zaman Nuh ini, mereka hidup dipenuhi dengan banyak dosa. Nah, Keturunan ke-11 tadi, Bang. iya. Nah, jadi dari situ Allah kemudian ingin membuat suatu kejadian yang membuat mereka bisa berubah, dan Allah memutuskan untuk mendatangkan air bah. Dan di balik itu semuanya Tuhan sebetulnya mau melindungi manusia juga dengan cara dia tetap mau mempertahankan Nuh dan keluarganya. Ya. Nuh dari istrinya dan juga tiga anak, tiga menantu. Dan menariknya lagi bukannya manusia yang dipertahankan untuk hidup, tapi juga makhluk-makhluk hidup dibiarkan ada sepasang-sepasang dengan masuk ke bahtera itu. Mungkin itu dulu sepintas belakang. Terima kasih. Dari Bang Hendrik Barus. Iya, hampir sama ya kalau dalam latar belakangnya apa yang dikatakan Bang Pendeta Raja. Tapi menarik kalau kita melihat di dalam konteksnya. Iya, Bang. Sebenarnya di pasal yang ke-6 itu kita bisa melihat jelas apa latar belakang sehingga air bah itu didatangkan kan itu ya. Di dalam pasal 6 ayat 1 sampai ke 6 dikatakan pasal 1 ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kemudian yang luar biasanya Bang, kehidupan manusia pada saat itu dikatakan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi ini luar biasa ya, bukan sekedar hanya membuat sakit hati, tapi ada penyesalan Tuhan untuk menciptakan manusia dan itu memilukan hati dia. Sehingga tadi sudah disinggung bagaimana juga ketika air bah itu datang dan Allah memilih Nuh, istrinya dan keluarganya untuk melanjutkan ciptaan Tuhan tersebut gitu. Oke. Ya. Terima kasih pada Bang Pendeta Hendrik. Oke, tadi bisa kita kutip yang pertama, bumi, manusia dan segala isinya dipulihkan oleh Tuhan ya lewat air bah, dan tadi dikatakan oleh Bang Pendeta Hendrik Barus ada manusia yang penuh dengan dosa, kejahatan pada pasal 6 ayat 5 sampai 6, dan Bang Pendeta Raja tadi mengutip dengan jelas ini adalah keturunan ke-11 dari Adam dan Hawa. Iya, saya baru tahu juga itu Bang, ini keturunan ke-11. Belum pernah saya hitung. Iya, mungkin semasa juga belum pernah hitung ya. Jadi ilmu baru bagi kita. Tapi menarik sekali bagi saya juga ingin bertanya kepada kedua narasumber kami. Kenapa pertanyaan yang pertama muncul bagi saya sejak membaca cerita Nuh ini. Kenapa harus Nuh yang menjadi pilihan Tuhan? Ya, apa dasarnya? Ya. Sehingga ayat 15 lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, kan begitu. Kenapa harus sama Nuh dia ngobrol? Tuhan itu harus ngobrol sama Nuh. Kenapa tidak kepada orang lain walaupun saya tidak tahu siapa-siapa saja tetangganya Nuh, ya kan begitu. Mungkin bisa dibantu saya Bang Pendeta Raja? Oke. Ya, ini memang menarik ya. Kenapa Tuhan memilih Nuh? Kenapa tidak yang lain? Apa kelebihan atau apa yang membuat kalau kita lihat dari dalam ayat yang ke-9 situ tertulis inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, jadi dia termasuk orang yang melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dan ada lagi tercatat Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, jadi ada hubungan yang dekat. Dia orang yang memang dekat dengan Tuhan. Ya. Dari Bang Hendrik ada lagi tambahan? Iya, kalau kita melihat di dalam yang akhirnya ya, ketika Allah sudah memilih Nuh yang akan melanjutkan ciptaannya, kalau kita lihat di dalam bagaimana kehidupan Nuh yang dikatakan di dalam yang seperti katakan Bang Raja tadi, hidup tidak bercela, hidup yang benar dan bergaul dengan Allah,
itu kelihatan juga bagaimana dengan cerita Nuh ya. Ketika dia diperintahkan, ini sebenarnya teks kita ini perintah kedua yang dilakukan yang diberikan Allah kepada Nuh. Tapi di dalam perintah yang pertama ketika Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, apa yang boleh kita lihat di situ bagaimana sesuatu yang menurut orang banyak itu yang hal yang membodohkan sebenarnya ya. Membangun sebuah bahtera besar di atas gunung tadi itu kan, dan itu adalah hal-hal yang sia-sia menurut orang. Baik kita boleh membayangkan mengangkat materi untuk untuk bahan-bahan yang sudah ditentukan untuk bahtera itu bukan pekerjaan yang gampang gitu loh. Kayunya sudah ditentukan juga kan itu kan, itu bukan pekerjaan yang gampang. Tapi ternyata kehidupan yang benar itu sebenarnya memang selain otoritas Allah memilih Nuh pada saat itu, juga Allah memang tahu bahwa Nuh itu memang setia kepada dia kan gitu. Allah tahu Nuh itu akan taat dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Jadi benar dan tidak bercela itu sudah diketahui Allah sebelumnya terjadi kepada Nuh. Iya. Dua hal yang punya benang merah menurut saya saat Bang Pendeta Raja mengatakan kalau Nuh itu adalah orang yang berkenan bagi Tuhan, dan pada ayat 9 dikatakan dia orang yang bergaul dengan Allah, dan itu dibuktikan dengan sebuah sikap seorang Nuh yang saat diperintahkan oleh Tuhan tadi ya, dan dia lakukan. Dan itu bukan sebuah kapal kecil, tapi bahtera yang besar. Bayangkan semua hewan sepasang-sepasang, baik yang kecil, yang melata, dan yang besar, semuanya berada di dalam bahtera itu. Jadi memang perikop kita ini menjelaskan sekali tentang kenapa Allah memilih Nuh seperti pertanyaan saya tadi, karena ternyata Nuh itu berkenan bagi Tuhan, Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Itu alasannya ternyata ya, sehingga bukan yang lain menjadi pilihannya. Iya, terima kasih buat kedua narasumber kami. Yang kedua, apakah ada pertimbangan khusus menurut Bang Pendeta Raja dan Bang Pendeta Hendrik Marus ya, secara detail disebutkan oleh penulis pada perikop kita ini tentang Nuh, keluarganya, dan semua jenis binatang. Apa pesan khusus atau apa yang melatar belakangi penulis harus sedemikian detail? Kan detail sekali, segala binatang liar, binatang melata, burung, semuanya bergerak di bumi. Ini kan semua disebutkan tanpa ada satupun yang terlewatkan oleh penulis. Apa yang mau dia berikan kesan terhadap penyebutan hal ini, Pak? Mungkin dari Bang Raja? Oke, jadi kalau dari teks kita ini memang ini di pasal 8, PKB kita pasal 8 ya. Iya. Dan di pasal yang pertama kita masih tidak jauh ya dari pasal pertama dan ke-8 ini, yaitu memang tentang penciptaan. Iya. Nah, jadi artinya Tuhan menciptakan dunia, bumi, dan juga segala isinya, manusia juga, bahkan hewan-hewan tadi. Tuhan punya tujuan yang mulia. Dan seringkali kita membaca di Kejadian 1 itu bahwa Allah menciptakan ciptaan ini dengan sempurna, baik adanya gitu ya. Dan Tuhan sangat senang dengan apa yang diciptakan. Tapi memang Tuhan tidak menciptakan robot ya, tapi menciptakan manusia itu dengan kehendaknya, dengan kemauan bebasnya. Manusia punya pilihan. Dan ketika kita lihat tadi, manusia ada juga yang jatuh kepada pilihan dosa tadi. Nah, tetapi Tuhan tetap sayang atau mengasihi ciptaan itu. Jadi walaupun tadi dikatakan Tuhan mendatangkan air bah, Tuhan binasakan, tapi sebetulnya tujuannya tidak stuck di situ. Tuhan ingin meneruskan lagi kehidupan di dunia ini. Ingin meneruskan kembali, meneruskan kembali kehidupan, sehingga masih diberikan ada manusia, 4 pasang tadi ya, 4 pasang manusia, lalu juga ada pasangan hewan-hewan gitu. Supaya tujuannya memang ada regenerasi lagi berikutnya. Jadi masih ada kehidupan nanti bertahan di dunia ini. Iya. Terima kasih buat Bang Pendeta Resindo Raja. Bang Hendrik, ada tambahannya? Sama kan? Ya, oke. Terima kasih. Berikutnya, ini kan bergaul erat, takut sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ini berikutnya, Nuh melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Atau ada disuruh sebelumnya, Bang? Mungkin perlu dikoreksi saya sebagai sebagai moderator. Karena setelah Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, ya,
langsung dikatakan dari segala binatang yang tidak haram dan lain sebagainya pada ayat 20, ya, dikatakan lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Apakah ini menjadi bukti sebuah tradisi, ya, gaya hidup seorang Nuh, atau memang ini disuruh oleh Tuhan pada perikop sebelumnya? Adakah disebutkan itu? Ini kan perlu juga saya dikoreksi. Apakah saya kebablasan membaca ayatnya, atau memang ini sebuah gaya hidup seorang Nuh dengan Tuhannya sebagai bukti bergaul erat tadi? Mungkin dari Pendeta Hendrik Barus dulu. Iya, akhirnya nanti kita sampai kepada tema kita ya. Iya, memulihkan itu ya. Ini bagaimana ungkapan syukur Nuh. Tapi Iya. menarik sekali, saya melihat ini bagaimana dengan respon dari kedekatan hubungan antara Nuh dengan Allah, dengan Tuhan ya. Ya, sehingga bagaimana ketika perintah itu sudah dilakukan, ketika apa yang dikatakan Allah itu dan Nuh lihat sendiri ya, Iya. bagaimana ketika orang banyak mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebodohan, itu adalah sebuah yang sia-sia, Dianggap orang gila. Ya. dianggap orang gila kan gitu kan. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, ketika perintah tentang bagaimana air bah itu sudah mulai surut dan Tuhan memberikan perintah di ayat yang ke-15 pasal 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Dengan kata lain, Nuh sudah melihat nyata bagaimana apa yang dikatakan Tuhan, dan Nuh akhirnya benar-benar mengimani, merasakan kedekatannya dengan ketaatannya kepada Tuhan. Yes. Jadi saya melihat ini merupakan sebuah respon imannya ya. Bagaimana ketika dia sudah melihat suatu hal yang luar biasa ya, di depan mata. Ini bukan hanya 40 hari sebenarnya. Hujan aja dikatakan sampai 150 hari kan gitu kan. Dan 40 hari tambah 7 tambah 7 minggu kan. Pertama dilepaskan burung pertama 7 minggu, burung gagak ini kembali, dan itu berarti airnya masih tinggi kan. Ya, sampai 7 minggu kemudian dilepaskan burung merpati dan dia datang membawa daun benih gitu kan. Jadi di situ ini merupakan pengalaman iman yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh Nuh, yang membuat sebuah pengakuan iman bahwa begitu luar biasa anugerah ataupun yang sudah dilakukan Allah dalam hidupnya. Jadi akhirnya pengakuan itu membuahkan respon iman. Ya, respon iman yang dia respon melalui bagaimana untuk bersyukur. Dan persembahan yang Nuh lakukan itu adalah sebenarnya menarik ya. Binatang yang masuk dalam bahtera itu kan terbatas sebenarnya. Kan gitu kan. Bukan banyak, misalnya ada 5 pasang, oke lah diambil sepasang kan gitu kan. Tapi binatang yang di dalam bahtera itu terbatas, tetapi Nuh tidak terbatas untuk melakukan ungkapan syukur ya, dengan kondisi yang ada, di situasi yang ada pada Nuh pada saat itu. Tapi dia memberikan yang terbaik. Dia memilih persembahan yang terbaik yang akan dia persembahkan, sampai Tuhan mengatakan mencium harumnya persembahan itu, dan akhirnya menyesali akan apa yang sudah dia lakukan dan berjanji tidak akan sampai situ tadi. Jadi langsung penutup kita. Ya, tapi kalau saya melihat ini respon iman yang dilakukan oleh Nuh. Saya nggak tahu, nanti kalau bisa dikoreksi Bang Raja, ada sebelumnya perintah Allah untuk memberikan persembahan tidak, tapi ini respon iman yang dilakukan oleh Nuh pada saat itu. Iya, terima kasih Bang Pendeta Hendrik Barus ya. Memang kalau Bang Pendeta Hendrik Barus ini ciri khasnya itu Bang, selalu berapi-api. Ya. Memang waktu mahasiswa mantan orator sepertinya. Oke, Bang Raja, mana ini? Ada perintahkah atau ini menjadi sebagai hidup dari seorang? Oke. Jadi kalau kita lihat, tidak ada diperintahkan Tuhan kepada Nuh sebetulnya. Iya, mana tuh saya kelewatan gitu. Tidak ada memang Bang ya. Iya, justru Tuhan itu memerintahkan, kayak tadi kata Bang Pendeta Erik ya. Ini perintah yang kedua, yaitu keluarlah dari bahtera, kan begitu. Keluarlah dari bahtera, engkau dengan istrimu, anak, menantu, dan juga hewan-hewan semua yang dikeluarkan. Nah, setelah itu kemudian dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, dan dia memberikan kurban ya. Jadi ini memang suatu hal yang menarik, bahwa tadi kedekatan dengan Tuhan, saya setuju ya, itu melahirkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan dan dia memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dari tradisi-tradisi sebelumnya, kalau di Alkitab sih mencatat itu terjadi saat Kain dan Habel ya. Kain dan Habel juga ketika mereka bekerja,
mereka mengerjakan pekerjaan masing-masing dan mereka memberikan persembahan dari hasil pekerjaan mereka. Iya, Kain mempersembahkan hasil dari pertaniannya, Habil mempersembahkan dari hewan peternakannya, domba yang terbaik begitu ya. Dan itu mereka lakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada teks kita ini. Baru Nuh lah kemudian yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan itu ucapan syukurnya juga karena mereka bisa bertahan sampai saat itu. Dan kita melihat ketika Nuh memilih untuk mempersembahkan hewan-hewan kurban itu juga kita lihat bahwa ternyata kita memberikan persembahan kepada Tuhan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di mana hewan-hewan itu tadinya bisa ada karena memang mereka dipertahankan Tuhan hidupnya. Mereka boleh masuk ke Bahtera. Dan hewan-hewan itu ada yang bisa berkembang biak dalam tempo singkat ya. Katakanlah ayam, unggas, burung mungkin 3 minggu dah telurnya sudah menetas gitu ya. Nah, jadi ada kehidupan baru. Belum lagi mungkin dari mungkin hewan-hewan lain sudah berkembang biak. Nah, jadi kita melihat dari mereka bisa berkembang biak itu karena berkat Tuhan dan Nuh mengingat itu. Ya, jadi dari berkat Tuhan itu kemudian sebagian dipersembahkan kembali sebagai ucapan syukur, dan kita lihat ternyata tidak hanya manusia yang dinamakan makhluk hidup ya, tapi juga ada hewan di sana, bahkan juga tumbuh-tumbuhan ternyata Tuhan berikan. Tadi dikatakan berita Erik bahwa ada tanda ya ketika burung merpati itu keluar dan dapatkan benih dan daun zaitun. Nah, berarti sudah ada kehidupan baru di dunia ini. Nah, tapi ketika merpati dilepaskan kembali, merpatinya nggak balik lagi. Nah, berarti sudah bisa aman, sudah tempat cari makan sendiri. Sudah bisa cari makan sendiri, sudah ada daratan, ada makan. Nah, jadi itulah yang kita lihat. Ternyata Nuh juga mengingat dan bersyukur kepada Tuhan dengan cara tadi memberikan persembahan yang terbaik. Iya. Terima kasih buat Bang Pendeta Raja dan Pendeta Hendrik Barus. Iya, jadi memang ini bukan perintah langsung dari Tuhan. Bahkan ini perintah yang kedua adalah keluarlah dari Bahtera itu, ya kan. Perintah yang pertama buat Bahtera. Dua-duanya dilakukan kan begitu. Tapi memang kalau kita baca dari latar belakang tadi disebutkan tentang bergaul erat ya, bahkan nenek moyangnya si Nuh ini yang bernama Henok Bang ya. Apa? Nenek moyangnya bukan. Nenek moyangnya Nuh setelah Kain dan Habel disebutkan juga bergaul erat dengan Tuhan. Ya, dan tadi Kain dan Habel juga disebutkan memberikan persembahan kepada. Jadi ini menjadi sebuah gaya hidup yang dekat dengan Tuhan dan terus diperlihatkan sampai dia berada di masanya setelah keluar dari Bahtera. Itu yang harus kita syukuri ya. Jadi memang dengan kata lain Alkitab ini juga ingin memulihkan kita untuk bagaimana kita mempunyai hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Dan itu hal yang pertama sekali diperlihatkan oleh Nuh dalam catatan ini, dalam tulisan ini kan begitu. Tidak ada disebutkan maka Nuh mau apa, panggang-panggang, masak-masak, nari-nari, makan-makan, berdangsa ria karena akhirnya dia selamat. Tidak. Tetapi pertama sekali yang diperlihatkan adalah rasa syukur tadi kata Bang Hendrik. Ya, jadi itu juga bagian dari pemulihan Bang. Betul. Jadi bukan hanya dunianya jadi dunia baru ya kan, tetapi juga cara berpikir, gaya hidup dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Yang terakhir, apa ya namanya? Apa ini bukti penyesalan? Saya rasa tidak menyesal, tapi disebutkan pada ayat 21 itu ya, aku takkan mengutuk lagi, aku takkan membinasakan lagi katanya kan, oleh Tuhan ya, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Apakah ini bentuk sebuah negosiasi yang berhasil dilakukan oleh Nuh? Atau ini menjadi sebuah bukti bagi kita atau sebagai sebuah petanda bagi kita tentang tidak akan ada lagi kebinasaan bagi kita? Karena penulis juga mengatakan ini adalah aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Ya. Dan ada bukan itu. Yang ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Bang. Tapi bisa dicatat oleh penulis. Ini menarik ini. Iya. Kan? Apakah ini maksud penulis? Apakah dia ingin memastikan bagi kita tidak akan ada lagi kebinasaan, tidak ada lagi air bah, atau apa yang mau disampaikan pesannya bagi kita? Ini belum yang terakhir Bang ya. Nanti
refleksinya nanti. Tapi ini hanya 2 menit saja satu orang. Oke, singkat ya. Iya Pak. Silakan Bang Raja dulu. Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita baca kejadian 8 ini, sekali lagi saya memang mengaitkannya ke kejadian 1. Iya Pak. Jadi ada semacam penciptaan ulang. Oke. Jadi ada pemulihan, itu kan berarti Tuhan seperti membuat lagi, merekreasi lagi, Tapi bukan rekonstruksi, bukan ya? bisa juga dikatakan seperti itu juga ya. Iya, bisa. Tapi dia membangun kembali, menciptakan kembali. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mirip ya. Di mana ketika awal mula dunia ini ada, dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafasnya kepada supaya manusia bisa hidup menjadi manusia gitu kan. Allah menghembuskan nafas untuk menjadikan kehidupan baru. Nah begitu juga ketika air bah itu menutupi tanah ini, menutupi bumi, Tuhan juga menghembuskan angin airnya. Nah, Tuhan menghembuskan angin supaya airnya itu surut, airnya itu semakin surut sehingga ada daratan. Nah, jadi kayak ada lagi kehidupan, ada lagi lautan, ada kehidupan yang baru. Nah, Allah melayang-layang katanya juga. Begitu juga di kejadian 8 juga, untuk Allah melayang-layang. Kemudian Tuhan juga kasih perintah yang sama. Kalau di kejadian 1 ayat 26, beranak cuculah, berkembang biaklah dan lain sebagainya, penuhilah bumi. Nanti kejadian 8 ayat 17 diulangi lagi berkat itu dan perintah itu. Segala binatang. Iya, segala binatang supaya berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Nah, jadi ini adalah cara Tuhan mempertahankan kehidupan itu lagi. Nah, jadi memang luar biasa bahwa memang Tuhan tidak mau membinasakan, tapi dia mau meneruskan kehidupan di bumi ini, memulihkan kehidupan ini. Ya, seperti Hendrik, belum. Yang akhirnya saya sambung ya, karena memang itu sangat berkaitan ya. Yang akhirnya memang tidak ada pembinasaan. Yang akhirnya dinyatakan sendiri melalui Allah itu sendiri yang kita masuk dalam karyanya yang begitu luar biasa, melalui dirinya untuk yang memberikan keselamatan. ya. Jadi kan yaitu melalui Yesus Kristus itu. Jadi memang bukan berarti kalau kita melihat dihubungkan nanti jadi akhirnya aplikasi juga jadinya. Dia bukan kenapa sekarang terjadi banjir bandang, apakah karena ini hukuman dari Allah itu enggak. Nanti kita bisa melihat lagi sebenarnya itu berbeda dengan kejadian air bah yang terjadi pada saat itu dengan kondisi sial. Ya, kalau kita hubungkan dengan persoalan ekologi sekarang itu ya ini kembali kepada kita manusianya. Nanti saya hubungkan dengan aplikasinya bagaimana kehidupan. Terus dibilang orang dulu air bah, sekarang panas terik berkepanjangan. Luar biasa. Apakah ini bagian pemulihan gitu ya atau bagian pembinasaan? Oke. Terima kasih. Iya. Kita masuk pada segmen yang terakhir ya. Luar biasa ini. Hari ini percakapan kita detail sekali. Kenapa Nuh pilihan ya. Kenapa Nuh bisa membangun bahtera itu ya. Kenapa semua ternak harus dibawa ke dalamnya. Dan poin yang paling penting bagi saya dalam pemulihan ini adalah ternyata juga cara hidup beriman kita harus dipulihkan. Seperti Nuh memperlihatkan yang pertama sekali dilakukan adalah membangun mezbah Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik. Iya. Dan yang terakhir tadi, bagaimana tidak ada pembinasaan di dalam hidup kita, tetapi pemulihan. Oke, sebagai refleksi ya, yang mau disampaikan oleh kedua narasumber kami kepada sahabat kita, sobat-sobat Nasapot di rumah, sebagai permenungan ya, yang ingin disampaikan bagi kita lewat perikop ini. Mungkin dari Pendeta Hendrik dulu. Iya, menarik. Tadi kita sudah melihat latar belakang teks cerita, bagaimana latar belakang sehingga Allah menurunkan air bah itu, dan bagaimana Allah memilih Nuh, apa yang menjadi latar belakangnya. Ini menarik ya. Satu kata kunci yang boleh kita lihat adalah bagaimana Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, hidup bergaul dengan Allah yang memberikan dampak bagaimana kehidupan Nuh di hadapan Allah. Dia adalah orang benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Ternyata hidup yang bergaul dengan Allah itu membuat kita hidup benar. Ketika kita membangun hubungan dengan Allah, hubungan yang terus-menerus terjadi antara kita dengan Allah, itu akan mengarahkan kehidupan kita untuk menjadi semakin benar dan semakin mengarah kepada, walaupun kita tidak sempurna kan gitu kan, tapi itu akan membuat suatu proses mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Nah, dan kedua, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada saat itu sehingga Allah menurunkan air bah pada saat itu adalah ketika kejahatan yang begitu luar biasa. Padahal itu masih dekat ya, generasi ke-11 tadi ya di Bang Raja ya.
generasi ke-11 kisah penciptaan itu masih boleh dirasakan, cerita itu masih kental, tapi kehidupan mereka tidak lagi taat ataupun takut akan Allah, tidak lagi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini yang menjadi menarik. Ternyata kalau kita ini refleksi Bang ya. Iya. Kalau kita mau hubungkan dengan GKPS secara khusus J120, bagaimana sebenarnya sudah 120 tahun ya kita sudah menerima Injil, orang-orang Simalungun, tanah Simalungun menerima Injil, menerima Kristus dan keselamatan daripada Kristus, menjadi sebuah perenungan buat kita. Apakah kita memiliki kerinduan untuk hidup terus bergaul dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, atau kita lebih mengarah kepada terus hidup bergaul kepada dunia atau pada keinginan daging, sehingga apa ya otomatis itu yang akan membawa kita di dalam menjalani kehidupan kita. Jadi walaupun sekali lagi saya katakan kita tidak sempurna, tetapi dengan kedekatan kita kepada Tuhan itu akan mengarahkan hidup kita untuk selalu memperbaharui diri kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya teringat dengan pesan orang tua dulu ya ketika saya merantau. Seperti apapun kesibukanmu, berikan waktumu untuk menginjakkan kakimu ke gereja. Ternyata saya boleh dapatkan jawaban dengan saya menginjakkan kaki saya ke gereja, saya menyadari identitas saya. Dan ketika saya menyadari identitas saya, itu akan mempengaruhi bagaimana saya bertingkah, bagaimana saya bertindak di dalam kehidupan saya. Jadi ini yang menarik. Jadi kita perlu merefleksikan sudah sejauh mana kedekatan kita, sudah sejauh mana seperti apa yang ditunjukkan oleh Nuh, hidup kita yang bergaul di dalam Dengan Tuhan. Iya. Oke. Terima kasih Bang Hendrik ya. Kembali berapi-api ya. Iya. Kembali kepada Bang Raja. Iya. Iya. Jadi saya tarik tadi dari kata-kata Peter Hendrik ya, bahwa dimanapun kita berada kita mencari gereja tadi yang menginjakkan kaki kita di tanah gereja atau di lantai gereja. Kenapa? Karena gereja itu menjadi simbol wajah Tuhan, simbol kehadiran Allah di mana kita berada itu. Dan dari segereja lah kita juga kembali diingatkan tadi tentang bagaimana Tuhan itu memulihkan kita juga ya. memulihkan kita. Jadi ketika Tuhan memulihkan kita manusia, ternyata yang dipulihkan bukan hanya kita ya, tapi juga hewan-hewan, Semua. tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi ini mengingatkan kita lagi tadi J120, olok-olok ya, kita diingatkan kembali tentang pesta panen gitu ya, bahwa apa yang kita panenkan itu adalah sumber dari Tuhan, sehingga kita juga harus pelihara apa yang kita tanam itu yang akan dituai ya, dan dunia ini katanya akan ada musim menabur dan musim menuai. Nah, inilah yang harus kita pelihara selalu. Artinya bagaimana kita menjaga alam, melestarikan alam, karena itulah perintah Tuhan ketika menciptakan kita manusia. Oke. Nah, kita diciptakan untuk melestarikan alam ini, dan termasuk juga di sana bagaimana kita menjaga interaksi kita dengan sesama manusia, interaksi dengan hewan, dan juga interaksi dengan pohon-pohonan. Ya. Nah, disinilah juga gereja wajib menyuarakan. Ya, saya rasa gitu. Gereja wajib menyuarakan bahwa gereja ini menjadi suara-suara ya untuk melestarikan alam juga. Oke. Termasuk tadi bagaimana kita menjaga hutan-hutan, hutan lindung, dan juga pelestarian hewan. Karena sekarang lagi viral ini ya, ada yang menyiksa kucing, Oh, iya, Pak. ya, penyiksa hewan peliharaan. Jadi lagi seperti ada trendy yang jahat gitu. Ketemu anjing jadi salah satu. Ketemu. Nah, jadi ya bagaimana kita melihat teks kita ini bahwa ternyata Tuhan memulihkan keadaan kita, umatnya secara keseluruhan. Nah, bukan hanya manusia tapi interaksinya juga dengan yang lain. Dan juga yang lain ya, bukan saja ya. lainnya. Jadi kita peliharalah keanekaragaman makhluk hidup di tengah-tengah dunia kita. Oke, terima kasih buat dua narasumber kami. Saya walaupun moderator, saya mau sampaikan satu pesan juga ya, yaitu dalam pemulihan ini juga mari kita memulihkan, tadi sudah disebutkan juga, saya hanya menambahi contoh, memulihkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, salah satu contoh juga adalah bagaimana kita menyampaikan rasa syukur kita, seperti Nabi Nuh tadi, dia bangun mesbah, dia berikan persembahan yang terbaik. Kalau opung saya dulu, kalau panen pisangnya itu, maka pisang yang paling atas dari satu tandan itu dibawanya ke gereja. Dilelang lagi. Dikasih sama gereja atau dilelang atau dikasih sama Dia pendeta. lagi yang melelang. Itu gak tahu apa. Tapi katanya karena yang paling atas itu paling bagus, paling besar pisangnya, kan begitu. Ya. Itu untuk Tuhan, untuk gereja. Nah, sekarang apa? Mungkin kita tidak menanam pisang kan gitu. Mungkin ada nama poso ataupun pemudanya gereja baru dapat kerja,
Ya, jangan lupa juga memberikan persembahan sulungnya kepada Tuhan. Bukan supaya semakin diberkati, tetapi karena sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dan kita pulihkan terus bagaimana hubungan kita yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kedua narasumber kami yang luar biasa. Semakin diberkati pelayanannya, semakin dipakai Tuhan lebih hebat lagi dan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Maka doa penutup akan dibawakan oleh Pendeta Hendrik Barus. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama boleh sharing di dalam membahas firman Tuhan yang akan disampaikan di tengah-tengah jemaat untuk tanggal 24 September 2023 yang akan datang ini ya Bapak. Biarlah Engkau yang memampukan kami agar firman itu yang boleh kami dengar, boleh kami sama-sama untuk kembangkan, dan boleh kami sampaikan kepada jemaat sehingga semakin banyak orang-orang yang boleh melihat begitu luar biasa karya Tuhan yang terus nyata terjadi di dalam kehidupan mereka, dan kami boleh menyatakan itu melalui respon iman kami semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam.